Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arifakum ala nafsi. Ismi Nurul Mafazah min Kismi Al-Lughatul Arabiyyah min Jamiati Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Awalan, hayya bina an nashkura ilallah alladhi qad a'tana ni'aman katsiratan wa ni'aman nadidatan. Saniyan, salatan wa salaman ila habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalana min az-zamanil jahiliyah ila az-zamanil islamiyah. Taib, kumtu huna uridu an asyraha lakum anil tarbiyatu fil ammati. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang pendidikan di dalam masyarakat. Sebelum itu, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Seberapa pentingkah peran pendidikan di dalam masyarakat? Pendidikan tentunya mempunyai peran besar di dalam kehidupan kita, sehingga pendidikan dapat membuat seseorang mandiri dan membantu dalam mengikuti aturan negara, serta meningkatkan taraf hidup di masyarakat. Pentingnya pendidikan seringkali disepelekan. Selain menjadi sarana untuk menambah wawasan, pendidikan pun dapat mengasah kemampuan dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan perekonomian, hingga menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik. Sistem pendidikan nasional di Indonesia. Indonesia memiliki sistem nasional pendidikan tersendiri yang menerapkan wajib belajar 12 tahun. Yaitu 9 tahun pendidikan dasar yang meliputi 6 tahun di sekolah dasar serta masing-masing 3 tahun di SMP dan SMA. Berikut beberapa pendidikan dalam masyarakat. Pendidikan masyarakat terdiri dari pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, pendidikan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan lainnya. Pendidikan mempunyai tujuan dan fungsi. Di antaranya, tujuan dari pendidikan adalah untuk memajukan perkembangan intelektual dan emosional individu. Sedangkan fungsi dari pendidikan adalah mengembangkan bakat seseorang demi kepuasan pribadi dan kepentingan di masyarakat. Berikut terdapat beberapa peran penting dalam pendidikan di masyarakat. Salah satunya, mewujudkan pribadi yang taat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di antaranya, mewujudkan individu yang beretika, mencetak generasi muda yang cerdas dan kreatif, mewujudkan masyarakat yang tentram dan bahagia, dan mewujudkan masyarakat yang bersatu. Nah, tadi sudah dijelaskan poin penting pendidikan dalam masyarakat. Tentunya pendidikan mempunyai hal yang sangat besar untuk kehidupan kita. Dengan pendidikan, kita dapat membekali dan mempersiapkan masyarakat untuk menjadi lebih baik dan menghadapi ataupun mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat dari perubahan sosial. Dengan pendidikan, menjadikan diri kita yang memiliki wawasan yang luas, dan berkat adanya pendidikan, para sumber daya manusia menjadikan yang berawal belum terdidik sehingga menjadi terdidik. Ketika sebuah pendidikan itu sangat penting, namun di sisi lain ada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, sehingga fasilitas di sana tidak memadai, seperti kurangnya sarana dan prasarana. Dalam situasi seperti ini, sangat sulit sekali untuk membuat tenaga sumber daya manusia. Dengan adanya suatu kapasitas daya saing di zaman sekarang ini, sehingga menyebabkan adanya sumber pendapatan belum sepenuhnya memenuhi fasilitas. Pertumbuhan pendidikan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, begitupun sebaliknya. Adapun beberapa jenis faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu tenaga kerja, modal, dan kemajuan teknologi. Tanpa kita sadari, pendidikan sudah diajarkan sejak kita masih bayi. Berawal ketika bayi masih dalam kandungan, maka seorang ibu akan memutar lagu, membaca Al-Quran di dekat ibunya, dan mengajak bayinya berbicara. Kegiatan itu dilakukan agar bayi menjadi terbiasa mendengar hal yang baik, dan saat sudah lahir, bayi dapat mengikutinya. Hal ini membuktikan pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi bisa dilakukan melalui di lingkungan rumah atau masyarakat. Pendidikan sangat penting dimulai dari anak-anak, karena pada usia anak-anak tersebut membutuhkan bimbingan dan arahan yang baik. Tidak hanya pendidikan yang mempunyai peran penting bagi masyarakat, tetapi masyarakat juga mempunyai peran penting dalam pendidikan. Yaitu, jika lingkungan tersebut memberikan pengaruh positif dan memberikan dukungan, maka akan membuat seseorang menjadi semangat dalam mencapai apa yang diinginkan.
Jika lingkungan tersebut memberi pengaruh negatif dan tidak memberi dukungan, maka akan membuat seorang menjadi beranggapan pendidikan itu tidak penting dan bermalas-malasan. Materi berikutnya, lembaga penyelenggara pendidikan. Lembaga penyelenggara pendidikan yaitu sekolah, langgar, dan pondok pesantren. Sekolah merupakan lembaga formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, sedangkan langgar, pendidikan yang dilaksanakan berupa pendidikan agama Islam. Dan yang terakhir, pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan pendidikan lanjutan setelah pendidikan yang dilaksanakan di langgar. Pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah sebuah institusi atau tempat di mana proses belajar mengajar berlangsung. Bisa juga diartikan sebagai organisasi yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Tugas dan tujuan dari lembaga pendidikan. Tujuan utamanya yaitu membentuk dan membantu mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik atau pelajar agar menjadi individu yang kreatif, mandiri, berilmu, berbudaya, berakhlak, dan memiliki rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, lembaga pendidikan tujuannya bukan hanya untuk tempat belajar, agar dapat memahami sebuah materi pelajaran, tapi juga punya goals yang harus dicapai. Jenis-jenis lembaga pendidikan yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, pendidikan informal. Pendidikan formal adalah lembaga yang memberikan pendidikan secara struktural serta punya jenjang yang jelas dan pasti untuk peserta didik. Contoh yang paling utama pendidikan formal adalah sekolah. Pendidikan non-formal adalah lembaga yang memberikan pendidikan di luar dari lembaga formal. Lembaga non-formal ini berfungsi sebagai pelengkap dari lembaga formal atau menambah kemampuan lain seorang individu. Berikutnya, pendidikan informal. Lembaga ini mempunyai proses yang memberikan pendidikannya adalah lingkungan, keluarga, dan masyarakat sekitar, sehingga waktu proses pendidikannya jauh lebih fleksibel dibandingkan pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan informal ini lebih mengemukakan kemampuan seseorang di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, orang tua yang mengajari anak untuk berlatih berjalan atau mengajari anak untuk bersikap jika ada seorang tamu. Dapat sebuah hadis yang mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Carilah ilmu sekalipun di negeri Cina, karena sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan. Dan sesungguhnya para malaikat menaungkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu, karena ridho terhadap amal perbuatannya. Peran yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah bertanggung jawab dan unggul dalam iptek dan imtak. Berikutnya, unggul dalam iptek dan imtak. Mengajarkan unggul dalam imtak atau berhubungan dengan Tuhan pada setiap pribadi manusia dan mampu menguasai iptek sehingga memiliki pola pikir yang maju. Berikutnya, pendidikan adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Mengapa pendidikan dikatakan sebagai sumber ilmu pengetahuan? Karena berkaitan erat dengan pandangan tentang manusia, nilai, dan norma hidup yang membentuk kepribadian manusia. Ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus sehingga dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Maka dari itu, mengapa kita diwajibkan untuk menjadi orang yang berpendidikan? Karena sumber ilmu pengetahuan terdapat pada pendidikan tersebut. Berikutnya adalah karakter yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama, komunikasi, kreativitas, percaya diri, kesabaran, organisasi, dan dedikasi. Komunikasi berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi yang relevan dan penting dalam proses pembelajaran. Kreativitas memungkinkan guru yang bersangkutan menemukan bentuk mengajar yang sesuai, terutama dalam memberi bimbingan, dorongan, dan arahan agar siswa dapat belajar secara efektif. Memiliki rasa percaya diri pasti akan selalu belajar dari pengalaman hidupnya, sehingga dirinya selalu berproses untuk menjadi berkembang ke arah yang lebih baik. Sikap sabar dari seorang guru akan membuat siswa yang diajarkannya merasa nyaman dalam belajar. Hal ini membuat siswa dapat lebih mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru dan akan memberikan kesan yang mendalam sampai siswa tersebut lulus. Organisasi adalah sebuah profesi yang berfungsi sebagai penampungan dan penyelesaian masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan pendidikan dan diselesaikan secara bersama.
Dedikasi guru terhadap pendidikan adalah hal paling penting dan dapat berupa peningkatan kualitas diri sebagai seorang guru untuk meningkatkan wawasan keindonesiaan. Selain itu juga mengikuti perkembangan zaman, sekaligus upaya melakukan filter terhadap informasi yang mudah masuk secara digital lewat media sosial. Yumkin minni ilhada, syukron kasiron ala ihtimamin kun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.